Salam ngarit pemirsa. Untuk kali ini ada catatan penting yang pengen saya ceritakan. Ini menggambarkan kegagalan. Ada contoh kasus di tempat ini 5 orang yang mengalami gagal dalam beternak kambing. Dan salah satunya ada di belakang saya. Saya tidak memunculkan orangnya, saya juga tidak akan memasukkan suaranya berdiskusi, karena ini ngomong etika sekali lagi ya. Ngomong etika, tapi gambaran secara umum ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan sebagai antisipasi buat teman-teman semuanya yang ingin beternak kambing, yang ingin sukses kambing. Yang pertama, di belakang saya ini kandang besar dulunya. Ini tempat yang bagus. Skala harga kandang dan jumlah nominal kambing, jika dihitung nilai di tahun 2017 yang lalu, ini kurang lebih mencapai hampir 100 juta. Hampir 100 juta. Dalam perjalanan hanya setahun, uang yang kurang lebih 100 juta ini hilang dalam sesaat. Bahkan tidak membekas satupun. Artinya uang yang 100 juta itu tidak ada yang tersisa. Kembali 30 juta aja tidak ada, 20 juta tidak ada. Bahkan diceritakan kepada saya, yang kembali dari hasil 100 juta ini di bawah 10 juta. Ini mengapa terjadi? Sekali lagi ini cermin buat kita. Sekali lagi ini sebagai referensi buat kita untuk berhati-hati. Pertama, untuk mendapatkan uang 100 juta ini bukan uang yang dingin. Yang kedua, ketika pengen mengambil uang yang agak panas, karena di depan, di samping ini tidak ada cadangan pendapatan, hanya mengandalkan dengan 100% kambing yang dikalkulasi dengan 100 juta ini nanti sekian, sebulan sekian, nanti angsuran sekian. Ini kan catatan sekali lagi. Ini kemudahan dalam berpikir, kemudahan dalam memutuskan, tetapi tidak mudah dalam menjalankan. Sekali lagi, bahwa kenyataannya apa yang disusun oleh diri kita, akal kita, sedemikian rupa bagusnya, ternyata kecerdasan akal itu ketika dilimpahkan ke praktek dalam bentuk tenaga dan waktu keseharian, ini tidak seimbang. Tidak bisa semanis apa yang dicita-citakan ego kita, nafsu kita, ambisi kita, gitu kan. Saya masih ingat bahwa kalimat pepatah nasihat, jika kamu ingin bersaing dengan Allah, bersaing dengan Tuhan, Sang Maha Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Allah memberikan kesempatan untuk bersaing dengan makhluknya yang menginginkan hal itu. Tetapi silahkan buat dunia sendiri, buat langit sendiri. Kalau toh itu bisa, maka kamu berhak akan dianggap Tuhan atau dianggap Sang Pencipta. Tetapi kalau kamu masih tinggal di bumi yang ini ciptaannya adalah bukan kita, langit ciptaannya bukan kita, struktur semua makhluk aturannya maka bukan kita. Artinya ada koridor-koridor tertentu yang perlu kita ikuti.
Jangan melawan aturan hukum, aturan sosial, aturan yang namanya takdir, ya kan? Ini penting. Karena apa? Memang manusia itu cenderung ambisius, ya kan? Seolah-olah mudah dalam genggaman kita. Tetapi ingat, itu kan, sekali lagi bahwa ternyata hanya satu kalimat soal rezeki tidak bisa kita kendalikan sesuai dengan keinginan kita. Ini artinya kecerobohan. Kalau memang mau pinjam uang panas, sebaiknya kalau pinjamnya 100 juta, maka pendapatan kita di luar ternak itu minimal per bulan itu 10 juta. Minimal. Dan itu 10 juta kebutuhan keluarga sudah tidak, artinya tidak dicampur adukkan gitu kan. Tapi kalau masih belum ada pekerjaan, tidak punya sampingan yang lain, tidak punya tabungan tanaman yang lain yang memang betul-betul bisa mengandalkan, dan betul-betul kita juga tidak punya tabungan alternatif, jangan melangkah. Jangan paksakan bahwa Anda menginginkan dan memaksa harus ternak kambing skala banyak. Mengejar kesuksesan. Sukses itu sekali lagi bukan berangkat dari jumlah nilai uang yang banyak, tetapi berangkat dari jumlah kekuatan keyakinan kita, mengolah semangat kita, keyakinan kita dari modal sekecil yang kita miliki, tetapi tidak mengganggu kehidupan kita. Tidak mengejar kesenangan sesaat. Lebih baik berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Lebih baik menata kesabaran dulu daripada mengejar kesenangan yang kemudian malah justru kita itu terbebani akan kesalahan kita. Orang banyak sadar di belakang. Karena orang sadar di belakang tidak menata dirinya dengan baik di awal-awal. Inginnya cepat memutuskan, inginnya secepat kilat sukses. Tetapi ingat bahwa proses sekali lagi tetap dibutuhkan kita sebagai manusia. Kita itu mengikuti proses takdir, aturan dunia, aturan ciptaan, aturan yang maha kuasa berkaitan dengan hidup. Ini jangan sekali-kali keluar dari rel kita sebagai manusia, ya kan? Ini catatannya. Kegagalan yang pertama, uang panas tadi terlalu ambisius. Kedua, persoalan manajemen sekali lagi. Manajemen uang, manajemen pakan, manajemen waktu. Terus jangan sampai boros, jangan sampai ceroboh, jangan sampai kita mudah berfoya-foya, jangan suka menunjukkan kita itu orang hebat, jangan menunjukkan kita itu orang kaya, jangan tunjukkan kita itu sebagai orang yang mampu kalau kita benar-benar belum teruji diri kita. Teruji apa? Orang bisa menggambarkan enak tapi tidak bisa menggambarkan susah. Ini orang bisa mau melakukan hal-hal enak tetapi rata-rata lari dari kenyataan. Kita melangkah dengan susah payahnya, dihina, dicemooh, direndahkan, bahkan kita dianggap miskin. Itu kita tidak mau. Cobalah terima kalau kita dianggap miskin. Itu menjadi pupuk kehidupan kita. Kita dihina, itu menjadi pupuk kehidupan kita. Toh yang menghina belum tentu benar apa yang kita jalani. Tetapi kuncinya di keyakinan. Kalau kita yakin akan sukses, uang 1.000 rupiah pun bisa kita jalani. Menjadi jalan untuk kesuksesan. Buktinya saya sudah pernah menceritakan kepada penonton semuanya, 3 kali pindah kandang, ya kan? 3 kali pindah tempat untuk belajar sukses ternak kambing. 3-tiganya hancur. Yang terakhir uang 60 juta habis.
tidak tersisa satupun. Ini kan menjadi persoalan. Apa kendalanya di saat itu saya? Pertama, sama dengan yang di belakang, pengetahuan tentang beternak kambing masih minim sekali. Yang kedua, saya terlalu ambisi dan berhitung matematis, berhitung logika, berhitung teknis, tetapi dalam kenyataannya saya nggak bisa. Itu pertama. Yang ketiga, kesempatan kita mencari rumput atau mencari sumber pakan, ini juga menjadi ujian berat. Waktu lagi saya harus menunggu. Kambing itu tidak bisa 5 bulan terus setelah beranak nanti 2 bulan dipaksa harus kawin lagi. Tidak bisa kenyataannya. Bahkan yang di sini dalam 1 tahun beli babon dan anak-anaknya sudah besar, babonnya tidak minta kawin-kawin terus. Ini di sini ngalami. Ada yang anaknya beli dengan babon anak-anaknya mati, babonnya masih hidup. Itu kan dikembangkan, tetapi dalam 1 tahun semuanya hancur. Kemanisan yang diinginkan hancur. Ini menjadi cermin buat kita. Ada 4 tempat lagi selain di sini. Kalau toh semuanya mau bercerita, ini menjadi ada 2 hal. Yang pertama, mental untuk bercerita. Orang gagal itu akan semakin sulit untuk bercerita. Karena apa? Dirinya gagal, merasa tidak terbukti dari kemampuannya, kan gitu. Kehebatan yang dulu pernah dibayangkan, pernah dibanggakan, hancur. Awalnya besar dalam keyakinannya, kemudian kecil dalam kenyataannya. Ini yang namanya egois, ceroboh, terus terlalu berlebihan menekankan pada dirinya, tetapi mengesampingkan banyak hal. Ada 4 tempat yang semuanya mayoritas hampir sama pola dan gayanya, tetapi cara untuk hancur berbeda-beda. Nah, ini menjadi cermin bagi kita semuanya, pelajaran buat ini. Ini anggaplah ruang di mana saya memberanikan diri menutup yang namanya sumber informasi, ya kan? Karena sekali lagi ini adalah etika, sopan santun, ya kan? Tetapi gambaran-gambarannya ini saya rangkum, saya sampaikan kepada pemirsa semuanya sebagai kesempatan untuk punya rem. Rem apa? Egois kita, nafsu kita, ambisi kita. Gitu kan? Apalagi anak muda nih, anak muda yang cenderung wah gitu kan. Ini berbahaya sekali. Kalau mau beternak kambing skala banyak, semuanya harus siap tanpa ada embel-embel panas. Semuanya harus siap. Uang 100 juta memang benar-benar bukan memaksa orang tua untuk mengupayakan 100 juta. Bukan benar-benar harus menjual tanah. Jangan. Tapi 100 juta itu kalau mau buat kambing berarti kan banyak skalanya. Maka harus punya tanah yang bebas dari masalah, dari sengketa, untuk tanah didirikan dengan kambing. Terus punya bank pakan, gitu kan. Bank pakan, lahan yang cukup. Terus kemudian kita punya usaha selain berternak kambing. Jangan selalu menumpukan bahwa ternak kambing bisa mencukupi kehidupan kita sejak awal. Ini akan selalu bermasalah. Ini akan menjadi hambatan. Ini akan menjadi faktor kegagalan, ciri-ciri kegagalan. Tetapi justru dengan adanya ini, sekali lagi, tolong peternak dimanapun harus bersabar. Berjalanlah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita punya uang 1 juta, pengen ternak kambing banyak, ya 1 juta itulah kita belikan. Lahan perlahan yang 1 juta, besok kita nabung lagi, nambah 1 juta lagi. Intinya
bahwa kita harus belajar berusaha dari yang terkecil, yang tersulit, bukan yang termudah. Lakukan usaha yang tersulit menurut kita. Jangan menghindari. Bahkan kita memilih yang mudah-mudah. Toh pada akhirnya ketika kita akan kembali mendapatkan masalah sulit, kita justru tidak siap. Rumusnya di dunia, sekali lagi, kita itu wajib senang dan wajib susah. Maka ketika ada sulit ya ada mudah. Kalau kita sudah mengambil mudahnya terus, maka sulitnya di kemudian hari kita mendapatkan bertubi-tubi. Ini catatan buat kita. Sukses dalam usaha apapun, sukses dalam beternak, semuanya tidak semudah dan semanis yang ada di YouTube. Semua harus berjalan mengikuti alur dunia. YouTube hanya, penyampaian ini hanya sebagai warning, sebagai kisi-kisi, gitu kan. Tapi kuncinya di dunia itu semua manusia intinya adalah senang. Untuk mendapatkan kesenangan, semua mendapatkan cara yang berbeda-beda. Ketika mendapatkan susah itu kuncinya ya susah. Tetapi dalam mendapatkan kesusahannya, orang pun akan berbeda-beda. Nah, dengan berbeda ragam ini cara dan pola kita berusaha hidup di dunia ini, kita rangkum, kita kemas bahwa YouTube, tayangan ini sekali lagi sebagai tayangan edukasi, tayangan yang mendidik. Bukan hanya manisnya sekali lagi, tetapi pahitnya dalam sebuah usaha ini menjadi catatan buat kita agar semakin lebih baik. Dan mudah-mudahan cerita yang saya sampaikan ini pun menjadi amal yang mau cerita di belakang layar, ya kan? Karena tidak semudah. Kalau orang hebat itu cerita di depan kan enak, tapi orang yang tidak hebat akan susah. Orang yang cerdas akan mudah berbicara di depan, tetapi orang yang bodoh akan lebih sulit berbicara di depan, ya kan? Orang yang sukses enak ceritanya, tetapi orang yang gagal dia akan bertarung dengan dirinya, bertarung dengan akalnya, bertarung dengan hatinya, bertarung dengan perasaannya, bertarung dengan keluarganya. Bagaimana ini, bagaimana itu. Karena ini harus menjaga sekali lagi ya. Sekali lagi ini catatan edukasi. Mudah-mudahan ini menjadi sarana sedekah ilmu, sedekah cerita yang di kemudian hari bisa membantu semuanya dalam berusaha dan menjalankan dengan baik, menerima apapun jalannya kita usaha. Yang penting kita punya keyakinan untuk selangkah demi selangkah kita akan mendapatkan kebaikan dan kesuksesan di kemudian hari. Oke, terima kasih, salam ngarit, jos.